Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di segmen orang aneh kali ini ya. Dan sebelum gue masuk ke topiknya, judulnya nggak lagi mau iklan. Toh kalau mau iklan juga terima kasih ya sudah menonton iklan gue, kan itu support gue loh di channel ini. Tapi intinya gue pengen terima kasih dulu sama nih ada yang ngechat gue, namanya Andreas Gunawan nih. Instagram itu Andreas Gunawan 97. Dia suruh gua untuk ngebahas ODMJ, pendeta Nigeria. Nah, akhirnya gua nge-search dan ternyata ini luar biasa. Ini komedi menurut gua. Jadi thank you buat Andreas Gunawan. Nah, kalau misalkan mau kirim-kirim boleh juga sih DM ke Instagram gue ya, di @rivalsantosa. Kalau misalkan mau DM kasus yang menarik. Gue sih sebenarnya udah dari lama pengen mention kalian-kalian yang ngereferensiin gue cerita-cerita buat gue ceritain, cuman kadang-kadang gue lupa, jadi mohon maaf ya. Nah ini kebetulan gue lagi inget nih, namanya Andreas Gunawan 97, thank you banget. Nah jadi memang hari ini yang mau gue bahas adalah si ODMJ ini, atau nama lengkapnya itu adalah Chukwuemeka Ohanamere. Ini jadi adalah pendeta dari Nigeria. Yang absurdnya adalah dia menang gulat lawan iblis terus dapat belt juara. Gila, gokil banget gak lo ya. Tapi kita akan bahas lebih dalam ya dari kehidupannya dan dari kontroversinya, dimana memang Alkitab sudah mengatakan ya, kitab suci Kristen tuh sudah mengatakan bahwa memang nabi-nabi palsu akan terus bermunculan menuju akhir zaman ya. Jadi mari kita mulai saja. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa kalau misalnya kalian mau DM gue kasih menarik yang bisa gue bahas. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas ya. Ini namanya adalah Chukwuemeka Ohanamere. Nah, itu namanya ya. Doi disebut juga dengan nama Odumeje atau Pastor Odumeje. Dia ini adalah pendiri dari The Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry. Jadi bisa dibilang apa ya, orang ministry yang percaya banget sama Roh Kudus lah bisa dibilang, dan penyertaannya gitu ya. Dan selain itu dia juga bisa dikatakan musisi karena dia suka nyanyi-nyanyi juga. Tapi sebelum kita lebih panjang ke sana, mari kita kilas balik sebentar ke sejarah lahirnya si pendeta lucu ini. Jadi doi ini lahir dari orang tua yang namanya Pius Ohanamere, dan dia ini adalah anak dari 6 bersaudara, dia anak ketiga. Dan dia ini lahir pada tanggal 9 September 1982. Jadi umurnya sekarang mungkin 40 tahunan. Udah lumayan tua, dan gue yakin harusnya sudah makin sadar akhirat ya nantinya ya. Dan dia ini bertumbuh besar di daerah Orsu Ihete Ukra, di negara bagian bernama Imo di tenggaranya Nigeria. Dan ini katanya sih sebuah daerah yang gak maju-maju banget. Dan emang dari kecil pun dia memang mengalami hidup yang cukup sulit. Sama kayak penduduk lainnya yang tinggal di sana dan bertumbuh di sana yang memang kesulitan dalam urusan ekonomi. Nah lalu sebelum dia jadi pendeta terkenal yang punya sifat komedik ya, nanti kita bahas lebih panjang lah sebenarnya soal sisi komediknya. Nah kecilnya pendeta ini tuh sebenarnya adalah seorang pekerja di industri kulit karena tekanan ekonomi yang memang akhirnya ngebuat dia putus sekolah setelah SD, dan dia akhirnya mau nggak mau kerja di perusahaan kulit atau tekstil. Dan setelah lama berkecimpung di bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari bisnis leather tersebut pada tahun 2000 dan mengejar pekerjaannya di pelayanan gereja. Kenapa ke pelayanan gereja? Karena memang dari kecil orang tuanya udah taat banget sama yang namanya ibadah. Jadi kebawa sama orang tuanya, dan itu sebabnya juga dia kabur dari pekerjaannya dan mengejar dunia pelayanan di gereja. Nah walaupun memang sebenarnya saat dia pindah ke dunia pelayanan atau dunia gereja, secara ekonomi sebenarnya nggak membaik. Tapi karena ibunya tuh terus mensupport pekerjaan dia di gereja, jadi dia tuh tetap ngejalanin pelayanannya. Karena dukungan ibunya yang yakin banget bahwa Odumeje ini tuh bisa jadi pendeta besar. Bahkan saat di dunia pelayanan dia ini sebenarnya awalnya tuh dia tuh cuma pengen jadi musisi dan pemain bola sambil masih pelayanan. Sayangnya memang karirnya di musik itu dan bola itu tidak menghasilkan sesuai ekspektasinya. Dan akhirnya setelah mengubur mimpi-mimpi itu, pada usia ke-19, dia mendapatkan sebuah titik balik. Dimana katanya dia ini tuh didatengin Tuhan. Terus Tuhan katanya ngomong sama dia bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan layaknya Gideon, yang akan membebaskan banyak orang dari jeratan dosa. Asik banget kan ya. Nah, akhirnya dia tuh terus menjalankan yang namanya dunia pelayanan dan akhirnya menanjak perlahan, dan pada tahun 2010 dia berhasil berdiriin gerejanya sendiri yang dinamain The Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry pada 10 September 2010.
Dan gerejanya bertumbuh pesat, dan pada saat ini video di take, gerejanya udah bisa muat sekitar 20.000 orang jemaat. Jadi udah mega church nih hitungannya. Kenapa bisa besar gini? Karena memang si Odumeje ini segitu kontroversialnya dan rasanya lumrah aja bisa gede kayak gini. Kalau di negara maju kayak Amerika aja banyak orang bisa terbutakan sama omongan tipu-tipu pendeta palsu di sana. Jelas negara macam Nigeria dan wilayah pedalamannya lebih mudah lagi untuk di brainwash sama para pemuka-pemuka agama palsu kayak gini. Apalagi Odumeje ini selalu bawa kisah-kisah mujizat yang gila-gila yang bikin jemaat-jemaatnya pada tercengang. Apalagi jemaatnya dalam kondisi sulit ekonomi pasti percaya-percaya aja. Bahkan sebelum kita bahas kontroversinya di karir kependetaannya, sebenarnya istrinya yang dia nikahi itu sebenarnya udah cukup kontroversial. Dimana ada sebuah rumor dimana istrinya yang dia nikahi ini adalah anak dari seorang penyembah dan pemimpin kaum okultisme di Nigeria yang bernama Eddie Naugu yang sudah meninggal. Doi ini adalah praktisi ilmu hitam dan banyak yang berasumsi bahwa kekuatan Odumeje ini atau bisa besar di dunia pelayanan dan melakukan beberapa mujizat yang dia klaim sendiri itu katanya datang dari keluarganya Eddie Naugu yang punya kekuatan gelap. Ngeri banget kalau emang ini beneran bahwa pendeta ternyata dikasih kekuatan sama kekuasaan gelap. Ya walaupun memang sebenarnya gosip dan rumor ini tentunya belum bisa dibuktikan karena Eddie Naugunya juga udah reunian sama iblis di neraka harusnya kan ya, since doi memang adalah praktisi ilmu hitam, jadi nggak ada yang bisa memvalidasi rumor ataupun kontroversi ini. Nah sampai kontroversi satu dan kilas balik sejarah terbuatnya gereja Odumeje mungkin masih generasi normal dan layaknya pendeta-pendeta besar lainnya yang selalu katanya didatangin Tuhan lah. Udah kayak uang kaget gitu ya, Mr. Money gitu ya. Nah sekarang mungkin setelah ngebahas itu, sekarang saatnya gue bikin lo semua pada tercengang sama kelakuannya Odumeje yang berhasil bikin dia itu jadi viral dan bahkan jadi meme di Nigeria karena sisi komediknya yang tadi gue bilang bakal gue kulik lebih jauh. Dia ini ternyata sering banget ya sebenarnya ngeluarin kata-kata aneh yang diklaim sama dia adalah sebagai bahasa roh. Makanya dia menamakan dirinya sebagai The Indaboski, Lebadu, dan Bahose ya. Itu 3 kata artinya apaan? Gue coba cek. Ya gue juga nggak tahu karena itu bukan bahasa manusia pas gue cek. Dan katanya itu adalah bahasa roh. Dan cuman Tuhan dan Roh Kudus yang tahu. Terus selain itu dia juga ngeklaim dirinya sebagai The Lemonade, The War, The Battle, The Lion, dan yang paling sering dia katakan dia adalah The Liquid Metal. Ini apaan ya? Liquid Vape rasa celana dalam Slipknot atau kayak gimana karena dia liquid metal? Gua nggak ngerti, tapi itulah yang selalu dia katakan ke jemaatnya bahwa I am the liquid metal ya. Bahkan kata-kata I am the lion juga menjadi makna luas saat dia tuh memang mengancam siapapun yang mengancam keberadaan dan eksistensinya dia. Katanya siapapun itu akan dibunuh sama dia kalau sampai mengancam eksistensi dia. Dimana dia tuh bikin pernyataan bahwa dia nggak datang ke gereja untuk berbisnis, dia siap dengan semua pertandingan dan singa tidak pernah akan terlahir sebagai kambing katanya. Dan siapapun yang nulis macam-macam soal dia akan bunuh orang itu. Karena dia di dunia gereja ini untuk menunjukkan kekuatan besar anjay nggak. Itu dia ngomong pakai bahasa Nigeria ya guys ya, gue artiin ke Indonesia. Padahal kalau misalnya ngomongin bahwa dia ini di pelayanan bukan karena bisnis gitu ya, nyatanya ini orang sering ketangkep basah buang-buang duit di jalan raya. Kalau memang mau amal mah menurut gue adalah ya kasih baik-baik aja gitu, nggak usah dibuang-buang. Layaknya memang pelayanan Tuhan yang lain kan ngasih duitnya baik-baik, nggak usah dibuang-buang gitu kan. Ini mah memang dibuang-buang dan dijadikan story di social media. Dan bahkan saat dia lagi di panggung nggak jarang juga dia ini tuh dilempar-lemparin duit sama jemaatnya sambil dia nyanyi-nyanyi dan nari-nari. Jadi apanya yang bukan bisnis kalau kerjaannya disambit duit? Kalau emang bukan buat bisnis harusnya kan sebenarnya mendingan dilempar peluru tajam ya. Dan selain itu dia juga pernah ngaku bahwa dia tuh bisa berjalan di atas air guys, layaknya Tuhan katanya. Sebenarnya Dragon Ball pun bisa. Dan saat ditanya ulang, ini orang sebenarnya malah mungkir dan bilang bahwa dia tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan seberapa tahu lu soal mujizat sampai lu nanya ginian ke gua katanya. Tapi kan tentu karena ini udah era digital, sosial media, video soal dia nyatain hal bahwa dia itu bisa berjalan di atas air sebenarnya sempat muncul ke permukaan. Walau sekarang susah buat dicari lagi. Tapi kalau misalnya gue ketemu nanti gue masukin ke video ini karena gue cuma tahu dari statement berita.
Dan seperti kebanyakan pendeta Afrika yang memang masih kuat banget sama suasana magisnya, ini pendeta juga mengaku bisa membangkitkan orang mati kayak si Alp Lukau yang pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Ini orang bahkan mempraktikannya dengan cara mencekik seorang wanita untuk katanya mengangkat iblis dari diri wanita tersebut dan menghidupkan kembali wanita tersebut. Ini klip sebenarnya pernah muncul juga di YouTube, cuman udah di-remove sama gerejanya si Odumeje. Tapi emang paling lucu dari ini orang adalah memang urusan kata-kata atau statement-statement lucunya. Dimana dia sering tuh ngomong, "Listen, I'm not a preacher, I'm not a pastor, I'm not a reverend father, I'm a liquid metal." Gitu kan masih ngomong kayak gitu kan masih kan orang Afrika kan. Kayak lagi bikin tagline iklan-iklan alat pertukangan gitu. Cocoknya emang sebenarnya menurut gue jadi BA toko-toko bangunan menurut gue ya. Kadang dia juga suka ngomong, "I'm still invite, I'm the liquid metal, I'm in the boski bahose." Ya kan? Ya. Menurut gue udah cukup fluent sih ngomong Nigeria itu. Lu setidaknya bisa membayangkan di pikiran lu ya. Bahkan saking kocaknya ini orang ya, ini orang tuh udah jadi national meme di Nigeria, khususnya bagi mereka yang tentunya nggak percaya sama semua pengakuan dan kelakuannya si pendeta yang konotasinya pasti palsu ini ya. Bahkan ini orang pernah perang sama seorang komedian wanita bernama Ada Jesus dari Nigeria, dimana komedian ini tuh pernah bilang bahwa mujizat si Odumeje ini tuh palsu dan hanya buatan belaka. Dan perang ini jadi viral saat Ada Jesus ini tiba-tiba jatuh sakit karena masalah ginjal dan merasa bahwa dia tuh dikutuk sama Odumeje karena udah pernah ngehina mujizatnya dia. Bahkan si Ada ini yang masih muda karena baru lahir tahun 98 ini, itu pernah dibawa dalam keadaan sakit buat ketemu Odumeje dengan tujuan minta maaf. Tapi sayangnya memang nggak dimaafin sama Odumeje dan akhirnya meninggal pada tanggal 21 April 2021, dan perang dengan Ada Jesus ini bikin nama Odumeje juga makin naik. Ditambah lagi Odumeje ini juga didukung sama artis wanita bernama Rita Edochie yang udah macam PR-nya Odumeje karena sering promosin gerejanya Odumeje dan figur Odumeje. Mungkin dikasih duit atau gua nggak tahu lah apa ya. Tapi intinya dibalik beberapa hal kocak yang harusnya kita tertawakan dan anggaplah sebuah komedi genre agama palsu, ada satu komedi yang paling lucu yang pernah gue denger di mana dia itu mengaku bahwa dia pernah adu gulat sama iblis ya. Dan gilanya dia bilang ini, dia tuh menang lawan iblis dan akhirnya bikin parade besar-besaran untuk nyambut kemenangannya di Nigeria. Bahkan ini orang mamerin belt kejuaraannya yang dia namain International Spiritual Wrestling Championship ya. Udah kayak WWE kan. Itu belt dipamerin di publik tentunya, tapi yang bikin bingung adalah siapa yang bikin beltnya. Setan apa dianya? Dan lebih gilanya lagi, ini orang ceritain cukup detail soal pertandingan gulat dia bersama iblis. Dimana katanya dia ini cuma tanding di sebuah ruangan tertutup, isinya cuma dia sama si iblis tanpa ada penontonnya, tanpa ada wasit katanya. Bahkan untuk melakukan gulat ini dia tuh harus mengunjungi neraka ya, dan langsung ngebanting sang pangeran kegelapan katanya. Yang memang betul-betul asli katanya. Dan katanya ya itu pertandingannya nggak ada wasit. Jadi gua nggak tahu juga yang nentuin menangnya siapa dan menangnya kayak gimana. Kalau dia mau ngepin kan kagak ada yang ngitung sampai 3 ya kan. Apakah memang didiskualifikasi atau mungkin memang main money in the bank, gue juga nggak tahu ya, atau mungkin main TLC, nggak ngerti juga. Tapi intinya ini orang memproklamirkan dirinya telah bergulat melawan iblis dan menang dan bawa beltnya turun ke bumi. Menurut gua kalau lawan iblis aja bisa menang, bahkan udah sampai ngunjungin neraka, ada baiknya coba lawan Batista atau mungkin Rey Mysterio. Kali aja bisa 619 balik si Rey Mysterio, nggak tahu juga ya. Intinya dari keabsurdan Odumeje ini, gerejanya tetap besar sampai detik ini. Walaupun baru-baru ini gerejanya dirubuhin pemerintah karena berdiri di atas lahan ilegal karena ngeganggu aliran air. Tapi tentu hal itu nggak ngebuat gereja ini hilang karena tentu capitalnya besar banget gereja ini. Dan Nigeria sebenarnya adalah salah satu negara yang cukup maju di Afrika. Jadi rasanya kemunculan Odumeje ini dengan seluruh kapitalis sistemnya rasanya cocok banget untuk besar di Nigeria. Dan bahkan dia mungkin setelah dirubuhin bisa bikin yang lebih gede lagi. Karena sebenarnya masalah gereja dan pendeta palsu yang gila uang ini sebenarnya udah menjadi snowball effect di generasi baby boomer. Karena mereka merasa bahwa dengan cara memberikan persepuluhan uang yang banyak ke gereja, terus mereka sukses, lalu pattern itulah yang sebenarnya diulang. Walaupun sebenarnya mungkin diiringi dengan kerja keras, dengan apapun gitu di balik itu ya. Tapi mereka mungkin lebih fokus kepada memberikan uang sebesar-besarnya ke gereja tanpa harus tahu sebenarnya uang tersebut akan digunakan seperti apa, atau mungkin figur gerejanya adalah figur-figur yang memeras uang dari para jemaatnya. Mereka sudah tidak peduli, mereka buta mata, yang penting mereka diberkati kembali. Karena menurut para orang-orang yang mungkin percaya sama gereja-gereja palsu kayak gini adalah memberikan lebih banyak lagi duit, nanti mereka juga akan dapat duit lebih banyak lagi. Jadi emang sistemnya lebih kayak investasi dibanding daripada kepersembahan gitu ya. So itulah dia snowball effect yang terjadi
terjadi yang sekarang terjadi lagi ya, banyak sekali pendeta-pendeta palsu ya, atau pendeta-pendeta absurd ya. Gue nggak bisa bilang palsu, mungkin absurd gitu, karena mereka melakukan aksi-aksi yang absurd gitu, nggak bisa diterima di nalar lu gitu. Tapi emang seharusnya mujizat tuh nggak pernah bisa masuk nalar ya. Tapi setidaknya harusnya terlihat genuine lah. Kalau ini kan nggak genuine ya. Masa lu gulat sama iblis juga, maksud gue, iya kan? So itulah dia cerita dari Odumeje ya, yang tentunya masih menang Alpha KU menurut gue, karena dia berhasil bikin drama bisa bangunin orang mati ya di live stream sama dia. Jadi ini kayaknya masih peringkat tier 3, tier 4-nya lah setelah Alpha KU lah. So itulah dia kisahnya Alpha KU, Odumeje. Kalau misalnya kalian punya input terkait dengan kisah Odumeje ini, bisa tulis di kolom komentar. Kita seru-seruan bareng ya di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kali ini kalau misalnya kalian suka. Dan follow gue di @valdosantosa kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik yang bisa gue bahas, atau pendeta-pendeta palsu yang bisa gue bahas. Tapi jangan lokal ya, karena nanti mereka batat. Jadi kita internasional aja biar seru. Oke? Sampai jumpa, karena masih banyak orang aneh yang bisa kita bahas di dunia ini. So see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it